Nah, para warga yang masih berada di luar dari area Mall Klender ini, mereka mendengar suara jeritan, tangisan, teriakan dari orang-orang yang berada di dalam Mall Klender ini. Ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, seperti suara tangisan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gede Arnata, di mana channel ini adalah channel yang membahas kisah, kasus, dan juga misteri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Mall Klender Jakarta. Nah, kalau kita flashback ke bulan Mei 1998, apa yang terjadi pada Mall Klender ini? Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, saat itu Indonesia mengalami krisis moneter, di mana penjarahan terjadi besar-besaran. Nah, termasuk salah satunya adalah di Mall Klender Jakarta ini. Saat itu masyarakat sudah berkumpul di depan Mall Klender ini dan mereka bersiap-siap untuk melakukan penjarahan di dalam Mall Klender ini. Nah, saat itu para petugas sudah melakukan penjagaan secara besar-besaran di depan Mall Klender ini karena mereka mengantisipasi supaya kalau misalnya ada masyarakat masuk untuk memaksa ke dalam Mall Klender ini agar bisa dihalau. Nah, para petugas sudah membuat pagar betis dan mereka menyiapkan senjata tajam di pinggang mereka masing-masing. Nah, saat terdengar suara tembakan dan instruksi untuk masuk ke dalam Mall Klender ini, nah, para petugas tidak bisa menghalau para warga karena saking banyaknya para warga sampai udah sampai kayak semut gitu loh di depan Mall Klender ini. Nah, saat itu mereka sudah masuk ke dalam Mall Klender ini. Mereka ada yang masuk ke lantai 2, lantai 3, sampai ke lantai 6. Jadi, apapun yang mereka dapatkan, itulah yang mereka ambil. Nah, karena saking banyaknya para warga melakukan penjarahan di mall itu, mereka pun berebut untuk memperebutkan barang-barang yang bisa mereka jarah. Nah, kebetulan karena saat itu Mall Klender ini tutup dan para karyawannya sudah dipulangkan sebelum kejadian penjarahan ini. Nah, saat para warga melakukan penjarahan di lantai 2, lantai 3, sampai lantai seterusnya, datanglah para provokator yang tadi memprovokator mereka untuk masuk ke dalam mall ini. Mereka pun mengumpulkan kasur, mengumpulkan ban-ban motor, ban mobil, semuanya dikumpulkan di lantai 1 mall ini. Mereka pun menyiramkan bensin ke dalam ban-ban yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, para warga yang ada di lantai 1 sudah melarang mereka, namun mereka diancam. Akhirnya mereka tidak bisa berkata apa-apa dan mereka pun keluar dari mall itu. Nah, para provokator tadi ini langsung membakar tanpa rasa bersalah. Mereka membakar kasur itu sama ban-ban itu. Dan akhirnya kepulan asap pun memenuhi lantai 1 hingga ke lantai 2. Nah, para warga yang ada di lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai seterusnya ketika sudah menyadari kalau ada kebakaran yang terjadi di mall itu, mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Mereka ada yang lompat dari lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai seterusnya. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi, tapi mereka hanya memikirkan supaya bagaimana caranya agar bisa selamat. Nah, karena kepulan asap terlalu besar, warga yang sudah terlanjur menghirup asapnya itu mereka pun pingsan. Dan para warga yang masih selamat tidak bisa untuk menyelamatkan mereka karena mereka fokus untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Nah, kalau misalnya kita ada di posisi mereka, pasti kita juga melakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Ini kejadiannya benar-benar cepat dan juga mengerikan sekali. Nah, para warga yang di bawah pun mereka antusias untuk membantu menyelamatkan para warga yang berusaha untuk menyelamatkan diri yang lompat dari lantai atas. Mereka menyiapkan kasur dan juga menggunakan spray untuk membantu mereka yang terjun dari lantai-lantai atas itu. Nah, kejadiannya benar-benar dramatis sekali. Ada yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Nah, mereka yang sudah terlanjur menghirup kepulan asap kebakaran itu akhirnya ya udah pingsan dan ikut terbakar serta di dalam Mall Klender ini. Nah, para warga yang masih berada di luar dari area Mall Klender ini, mereka mendengar suara jeritan, tangisan, teriakan dari orang-orang
yang berada di dalam Mall Klender ini. Kalau kita ngebayangin ya benar-benar dramatis dan sampai merinding. Itu benar-benar mengerikan sekali kejadiannya dan juga cepat sekali. Nah, setelah api dari kebakaran ini berhasil dipadamkan, para petugas mengecek ke dalam Mall Klender ini dan mereka pun menemukan mayat-mayat dari para korban kebakaran ini yang sudah hangus terbakar dan tidak bisa dikenali. Akhirnya setelah itu para mayat-mayat ini pun dikumpulkan di lantai 3 dari mall ini. Nah, setelah kejadian itu, mall ini pun kembali direnovasi. Nah, setelah direnovasinya mall ini, akhirnya mall ini pun kembali dibuka. Namun, setelah dibuka kembali mall ini, pengunjung pun tidak seramai dulu sebelum kebakaran ini terjadi. Udah tuh kan setelah direnovasi itu, aktivitas-aktivitasnya sudah kembali normal. Namun, di sini ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti suara tangisan, seperti penampakan ibu-ibu hamil yang badannya itu seperti setengah gosong kayak gitu, kayak terbakar. Nah, otomatis kan para karyawan-karyawan di sana itu takut. Nah, setelah itu dilakukanlah pengajian setiap hari Jumat kalau nggak salah itu ya. Setiap hari Jumat dilakukan pengajian karena banyak tuh para karyawan yang kesurupan, banyak karyawan yang melihat penampakan-penampakan. Ada juga warga yang melihat anak kecil bermain-main di sekitaran Mall Klender ini. Nah, diyakini anak-anak kecil itu juga adalah korban kebakaran dari Mall Klender ini. Nah, jadi begitu sadis, begitu cepat kejadiannya sampai mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Nah, kenapa sih mereka kok nggak bisa nyelamatin diri mereka? Kenapa sih kok mereka nggak bisa lewat tangga darurat atau gimana? Nah, jadi karena di Mall Klender ini, jalur keluar masuknya atau tangganya itu langsung dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 6 itu nggak ada yang namanya pintu darurat gitu loh. Jadi cuman ada satu tangga gitu aja ya. Dari lantai 6 turun ke lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1 kayak gitu. Cuman pintu masuknya ya ini di lantai 1 ini yang pusatnya terbakar ini. Makanya mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Nah, jadi segitulah cerita dari kisah kebakaran Mall Klender Jakarta ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin kiranya tahu lebih jelasnya kisah dari Mall Klender ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu.